Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai, calon siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, hidayah dan inayah Allah Ta'ala, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan para pengikutnya. Anak-anakku semuanya, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kalian yang pada kesempatan ini, hari ini, kalian akan secara resmi nanti akan menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Magelang. Dan hari ini adalah hari anak-anak akan mengikuti matsama. Apa itu matsama? Matsama adalah masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri Magelang. Namun sebelumnya perkenankan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pak Nur Salim. Saya adalah salah satu dari guru Man 1 Magelang atau Man Kabupaten Magelang. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, perkenankan dan izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang materi ini sesungguhnya adalah materi terusan, materi lanjutan dari beberapa materi yang tadi telah disampaikan oleh para pemateri. Diantaranya pemateri pertama itu membahas tentang persaudaraan ataupun persatuan ataupun ukhuwah Islamiyah, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Kholis, panjang lebar telah diutarakan, disampaikan dengan jelas. Lalu kemudian yang kedua tadi Pak Fahmi Najib, Pak Guru Fahmi Najib membahas tentang persaudaraan sesama sebagai warga bangsa, warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah dibahas panjang lebar, dan hari ini, kesempatan ini saya berkesempatan untuk menjelaskan, menerangkan lanjutannya, yaitu persaudaraan ataupun persatuan sebagai sesama manusia. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, sesungguhnya kalau kita merujuk kepada kitab suci kita Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah telah memberikan semacam informasi awal bahwa dalam ayat tersebut disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitab ila akhiril ayah. Anak-anakku semuanya, ayat ini menurut para mufassir, paling tidak bisa kita kutipkan pendapatnya Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang pakar tafsir Indonesia terkemuka, menyebutkan bahwa dari ayat ini paling tidak kita bisa mengambil dua saripati atau dua inti dari ayat ini, dari kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu adalah satu. Dari sisi apa? Dari sisi kemanusiaan. Dan inilah sisi yang paling tinggi yang diajarkan oleh Islam, bahwa kemanusiaan itu melingkupi segalanya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ayat ini lalu dihubungkan dengan ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di situ disebutkan bahwa Allah sengaja menciptakan manusia ini dengan berbagai macam ragam dan rupa. Inna khalaqnakum, atau genepnya ayat itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Nah, ayat ini menegaskan dan menyambung dari ayat yang di atas tadi, Al-Baqarah 213, bahwa manusia itu sesungguhnya dari sisi kemanusiaan adalah satu umat. Dipertegas lagi oleh surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah sengaja ciptakan manusia itu berbagai macam ragam. Dari jenis kelaminnya, dari suku bangsanya, dari agamanya, dari bahasanya, dari warna kulitnya, namun semua itu dibungkus oleh nilai yang paling tinggi, yaitu nilai kemanusiaan. Di situ kita lihat ada lafadz li ta'arofu. Kalau tadi Pak Fahmi Najib sudah menjelaskan, ta'arofu itu adalah bentuk jamak saling mengenal, dari ta'arofa, ta'arofu, ya. Dan ini mengandung makna mengandung maksud lil musyarakah bainal isnain au aktsar, bahwa kalimat lita'arafu dalam ayat-ayat tadi atau dalam ayat tadi menegaskan bahwa kita untuk saling mengenal, saling memahami. Arafa itu bisa memahami, bisa mengenal, bisa saling mengerti. Oleh karena itu, bangunan kemanusiaan inilah, komunitas kehidupan manusia yang didasari oleh kemanusiaan inilah yang kemudian melandasi ajaran Islam untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anakku yang saya cintai, maka di dalam maksud dan tujuan syariat Islam, yang pertama kalau kita mencoba membaca, namanya maqasidus syariah, atau tujuan utama dari dibentuknya syariat adalah untuk melindungi manusia, melindungi kemanusiaan, hifdzun nafas, melindungi jiwa, melindungi kemanusiaan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, materi kita hari ini adalah materi untuk menegaskan bahwa kita ini hidup di Indonesia, kita mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia, harus hidup dengan guyub rukun berdasarkan satu ikatan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu mungkin dikenal dengan ukhuwah watoniyah. Kita sebagai umat Islam, kita hidup rukun dengan sesama umat Islam, diikat oleh satu ikatan yang kuat namanya akidah, yang tadi dijelaskan oleh Pak Nurkolis, yaitu kesamaan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu satu, yaitu Allah. Kemudian Rasul kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kitab kita Al-Quran sama, ibadah haji manasik kita sama, ibadah-ibadah mahdhah kita sama, dan itulah yang mengikat kita sebagai sebuah ukhuwah, bangunan ukhuwah namanya ukhuwah Islamiyah. Di atas itu, di atas dua itu masih kita harus lakukan, yaitu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ini melampaui dari dua itu. Artinya apa? Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah antar sesama manusia ini melandasi kita untuk menyempurnakan kemanusiaan kita. Dan kita ingat, anak-anakku semuanya, kita hidup ini tidak hanya menjadi warga negara Indonesia. Kita hidup tidak hanya menjadi bagian dari umat Islam saja, tetapi anak-anakku, kita hidup menjadi bagian dari warga dunia, global citizen atau muwatinin alamiyin bahasa Arabnya, menjadi warga dunia. Kita tidak bisa hari ini kita hidup di dalam kungkungan ego, kungkungan sektarian, kungkungan kelompok. Kita tidak bisa. Kita hidup hari ini terbuka, semua informasi bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Semua kejadian bisa kita tangkap hari ini dari berbagai media. Itu artinya apa? Kita hidup hari ini tidak ada batas dan sekat. Oleh karenanya mari kita saling menghormati kedudukan kita sebagai manusia, dan kita melaksanakan nilai-nilai dasar kita sebagai pemeluk agama Islam, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai insaniyah dan nilai-nilai basyariyah. Kita harus hidup rukun dengan siapapun. Tidak boleh kita membeda-bedakan suku, agama, bangsa ketika kita bicara atas nama kemanusiaan. Anak-anakku semuanya, tentu kita masih ingat dan hangat di benak kita bahwa hari ini kita masih mengalami situasi pandemi COVID-19.
kita belajar dari kasus COVID-19 ini, betapa orang hari ini bergotong royong, berbondong-bondong saling membantu sesama, membantu orang yang sakit dinyatakan terpapar COVID-19 itu tanpa melihat agama dia apa, tanpa melihat suku dia apa, tanpa melihat keyakinan dia apa, tanpa melihat suku, warna, bahasa, dan asal daerah. Inilah contoh konkret bahwa ketika kemanusiaan yang bicara, maka akan menghilangkan sekat-sekat apapun, sekat-sekat primordial, sekat-sekat kesukuan, semuanya akan hilang atas nama kemanusiaan. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, mari kita belajar di kasus ini. Nanti kalian bisa melihat bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang bisa kita saksikan, bagaimana mereka mengorbankan dirinya, mereka mengorbankan waktunya untuk membantu sesama atas nama kemanusiaan, atas nama insaniyah, atas nama basyariyah. Dan ini menjadi penting buat kita semuanya, terutama anak-anakku yang sebentar lagi akan masuk di dunia pendidikan setingkat lebih tinggi dari kemarin di SLTA. Kalian akan nanti bisa bergaul dengan siapapun, akan bergaul dengan teman-teman yang datang dari manapun, dan kita sudah tidak bisa lagi kita membanggakan kita sebagai saya orang Jawa, saya orang Islam, saya orang Kristen, saya orang Hindu. Tidak, kita menjadi warga dunia, kita menjadi penduduk dunia. Yang mau tidak mau harus kita akui, harus kita yakini bahwa kita adalah bagian dari warga dunia tersebut. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, jelas-jelas Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa Islam, bahwa Al-Quran menggariskan manusia, senyatanya manusia memang berbeda-beda, dan Allah mendesain perbedaan itu. Tujuannya yaitu satu tadi, untuk saling membantu, saling mengenal. Kalau Allah berkehendak, sesungguhnya Allah sangat mungkin untuk menjadikan manusia ini menjadi satu warna, menjadi satu keyakinan, menjadi satu agama. Tetapi Allah tidak berkenan, dan inilah desain dari Allah Ta'ala, bahwa memang perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, perbedaan itu adalah sebuah kenyataan, dan kita harus mampu untuk mendesain, mampu untuk memanage. Jangan sampai perbedaan itu menjadi titik-titik permusuhan, tetapi perbedaan itu menjadi awal dari kita untuk bisa saling memahami dan meyakini. Kalau kita bisa berbuat baik untuk orang lain, apapun agama kita, apapun suku kita, ketika kita bisa bermanfaat orang lain, tentu orang tidak akan pernah tanya apa agamamu, tapi yang dilihat adalah kamu berbuat baik, bermanfaat untuk sesama. Lalu kemudian orang tidak akan melihat dari mana kamu datang, dari mana suku dan bahasa kamu. Tetap kamu dilihat, kalian dilihat, kita disaksikan sebagai orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan itulah sisi-sisi kemanusiaan yang paling tinggi anak-anakku semuanya. Dan kita harus ingat bahwa semua ini kita berasal dari satu orang yang sama, dari satu asal yang sama. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah menegaskan, sesungguhnya kalian adalah satu, berasal dari yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Itu artinya apa? Ini adalah universalitas, universal kemanusiaan itu nyata. Dan ini harus kita pegang, ini harus kita amalkan, dan kita jadikan sebagai dasar kita untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku semuanya, kalau memang kita harus berbeda, ya kita harus saling meyakini. Dan karena perbedaan itu adalah sebuah pilihan. Kata Imam Ali, memang Imam Ali memberikan pemahaman kalau dia bukan saudaramu dalam seiman, tapi yakinlah bahwa dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ini sedikit pengantar buat kalian. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk melangkah, untuk memasuki dunia baru, di dunia pendidikan yang lebih tinggi daripada kemarin. Anak-anakku semuanya, kesimpulannya, mari kita bersama-sama, kita hidup di Indonesia ini harus guyub rukun dengan sesama warga Indonesia di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara, kita sebagai warga umat Islam, kita harus rukun dengan sesama umat Islam di bingkai di dalam sebuah bangunan namanya Ukhuwah Islamiyah. Tapi jangan lupa
kita juga hidup di dunia ini. Maka kita harus sadar bahwa kita berbeda, tetapi perbedaan itu tidak membuat kita harus bermusuhan. Dan inilah yang kita sebut dengan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lihat atau dengan saksikan sedikit link video bagaimana orang bekerja atas dasar kemanusiaan, bagaimana orang berkorban, mengorbankan waktunya, kesempatannya untuk satu nilai yang tinggi, yaitu kemanusiaan. Bisa kita lihat pejuang-pejuang kesehatan, para dokter, para tenaga medis, semuanya bekerja untuk membantu orang lain, untuk menyembuhkan orang lain, merawat orang lain, hanya berdasarkan kemanusiaan, bukan yang lain. Nah, itu saja anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.